Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bro Budi Nugroho, NIM 6101419 129. Saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana penggunaan aplikasi SPSS, analisis deskriptif, analisis korelatif, uji beda. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat data yang ada di Microsoft Excel. Kita lihat ada jenis kelamin, cabur, achievement, dan adaptability. Itu yang akan menjadi variabel nantinya, jadi kita akan tulis saja sesuai urutan. Yang pertama ada jenis kelamin. Perlu diingat bahwa di sini penulisan tidak boleh menggunakan spasi, karena itu saya menggunakan lambang underscore. Yang kedua ada cabur. Dan yang ketiga ada achievement. Lalu yang keempat ada adaptability. Di data yang kita miliki, jenis kelamin dan cabur, datanya bukan berupa angka. Jadi, di tipe, kita ganti data yang isinya bukan angka menjadi dari numerik ke string. Jenis kelamin dan cabur kita ganti dari numerik ke string. Lalu tipe string kita isi value-nya. Value bisa diisi dengan angka mulai dari nomor 1, kemudian label, karena datanya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka 1 diberi label L, dan value 2 diberi label P. Kita klik add dulu, baru kita klik OK. Kemudian untuk cabur, value 1 diberi label taekwondo. Kita ketik sesuai urutan data yang kita miliki saja. Value 2 diberi label renang, dan value 3 diberi label pencaksilat. Setelah kita add semua, kita klik OK. Lalu untuk measure, tipe numerik, measure harus kita pastikan scale. Jadi ini dari unknown kita ganti dulu ke scale. Dan tipe string nominal, kita harus memastikan string nominal dan numerik ke scale. Bisa kita lihat variabelnya sudah masuk ke data view. Variabelnya ini bersebelahan urut seperti data yang saya punya di Excel. Hal ini bertujuan untuk memudahkan saat kita memasukkan data. Jadi tinggal kita copy dan kita paste, lalu datanya akan sama. Baik, yang pertama adalah kita akan melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif pertama kita klik analyze, kemudian menuju ke descriptive statistics, lalu kita klik cross tabs, lalu kita masukkan dua tipe yang sama, dua measure yang sama ke salah satu row atau column bebas, kemudian yang satu ke sisanya. Lalu untuk exact statistic, cells, format, style, dan bootstrap kita biarkan seperti itu saja, lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya di output. Bisa kita lihat. Untuk case processing summary, yang valid N, yaitu respondennya adalah 30 atau 100%, karena cases missingnya adalah 0 atau 0%. Jadi total 100% dari 30 responden. Untuk cross-tab achievement jenis kelamin, pada achievement 1,83 terdapat 1 dari jenis kelamin laki-laki dan 0 dari jenis kelamin perempuan dengan total 1. Lalu untuk achievement 2,33 ada 1 dari jenis kelamin laki-laki dan 0 dari jenis kelamin perempuan dengan total 1. Itu seterusnya dengan kita melihat total 19 dari laki-laki dan 11 dari perempuan yang
total dari total adalah 30. Lalu ada cross step, achievement, dan cabur. Pada achievement 1,83, ada 1 dari pencaksilat dan 0 dari cabur renang dan taekwondo. Jadi total kita mendapat 1, dan di achievement 2,33 kita mendapat pencaksilat 0 dan 1 dari cabur renang dengan total 1. Lalu ada adaptability jenis kelamin cross step, adaptability 1,5, dari jenis kelamin laki-laki ada 1 dan 0 dari jenis kelamin perempuan. Ada adaptability 2, ada 2 dari jenis kelamin laki-laki dan 0 dari jenis kelamin perempuan dengan total 2. Begitu seterusnya, kita memiliki total 19 dari jenis kelamin laki-laki dan 11 dari jenis kelamin perempuan dengan total seluruhnya 30. Lalu ada adaptability cross step cabur. Adaptability 1,5, ada 1 dari pencaksilat dan 0 dari renang maupun taekwondo. Dan kita mendapatkan total 1. Lalu adaptability 2, 1 dari pencaksilat dan 1 dari taekwondo. Kita mendapat total 2. Dan begitu seterusnya. Total dari pencaksilat ada 12. Dan total dari renang ada 9, total dari taekwondo ada 9, jadi kita mendapat total 30. Lalu yang selanjutnya adalah analisis korelasi. Itu kita akan menuju ke analyze, kemudian correlate, bivariate, lalu kita masukkan achievement dan adaptability ke variabel, lalu correlation coefficient kita menggunakan Pearson's, test of significance kita menggunakan two-tailed, dan kita centang flag significant correlation. Lalu kita klik OK. Akan muncul hasilnya di output. Untuk korelasi, kita akan membuka pedoman. Inilah pedomannya. Signifikansi 0,0 di adaptability dan juga 0,0 di achievement. Maka dari itu, untuk keputusan nilai signifikansi sesuai dengan domain di bawah 0,05 maka berkorelasi. Jadi adaptability dan achievement berkorelasi. Lalu ada Pearson correlation. Pearson correlation baik di adaptability maupun achievement adalah 0,702. Dua-duanya di 702. Sesuai pedoman Pearson correlation 0,702 ada di antara 0,61 sampai dengan 0,8, yang berarti berkorelasi kuat. Jadi adaptability dan achievement memiliki korelasi yang kuat dan korelasi yang positif. Korelasi yang positif dalam arti apabila variabel satu berubah, maka akan mempengaruhi variabel lainnya dengan cara yang sama. Sekian untuk uji korelasi. Selanjutnya adalah uji beda. Untuk uji beda, kita kembali masuk ke Analyze, Compare Means, kemudian kita klik One Sample T-Test. Kemudian kita masukkan tujuannya ke test variable, lalu kita tekan OK. Maka akan muncul hasilnya di output. One Sample Statistic. Achievement dan Adaptability, N-nya adalah 30, main-nya dari achievement 3,2, sedangkan dari adaptability 3,4. Untuk standard deviation dari achievement 0,654, adaptability standard deviation 0,77008. Untuk standar error mean, achievement 0,09978 dan adaptability 0,14169. Untuk one sample test
test value 0, T kecil di achievement 32,737, dan T kecil di adaptability 24,466. Lalu di DF, sama-sama achievement dan adaptability di 29, dan signifikansi ada di 0, mean difference achievement 3,2, adaptability 3,4. Lalu untuk interval perbedaan tertinggi dan terendah, achievement terendah 3,0626 dan tertinggi 3,4707. Adaptability terendah 3,1769 dan tertinggi 3,7565. Baik, sekian demonstrasi SPSS untuk analisis deskriptif, analisis korelasi, dan uji beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.